Shalom. Ya. Buat saudara yang mungkin belum mengenal saya, nama saya adalah Pastor Debbie Katarina. Saya hadir bersama dengan suami saya, Pastor Daniel Hendrata, ya, yang sudah beberapa kali melayani saudara di tempat ini. Kami senang sekali bisa berada di sini pagi hari ini. Kedua anak kami juga hadir bersama dengan kami, tapi mereka yang satu sedang di teens dan yang satunya lagi sedang di toddler, ya. Saudara, suara saya ini secara natural agak tinggi nadanya. Jadi mungkin soundman tolong dibetulkan supaya bassnya ditambahin gitu. Dan saya khawatir nanti ibu-ibu yang di tempat yang di depan loudspeaker ini kasihan gitu kalau saya pas teriak gitu ya. Well anyway, saudara siap diberkati oleh Tuhan? Amin. Saya berjanji kepada Tuhan bahwa hari ini, pagi hari ini saya akan membagikan semua yang Tuhan taruh di dalam isi hati saya. Amin. Saudara, topik khotbah saya pagi hari ini berjudul Bahagia Orang Benar. Saudara, setiap orang itu mencari kebahagiaan, benar? Setiap orang yang hidup di dunia ini pengen bisa hidup bahagia. Ketika sepasang laki-laki dan perempuan masuk ke dalam pernikahan, mereka semua punya cita-cita ingin mendapatkan kebahagiaan, betul? Tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam pernikahan merencanakan bahwa nanti gue cerai deh, nanti keluarga kita berantakan aja deh. Ada nggak? Nggak ada kan? Setiap orang mendambakan kebahagiaan, saudara. Bahkan orang-orang di Hollywood sana sampai membuat suatu film yang terkenal, saudara. Yang saya yakin kebanyakan dari saudara pernah nonton. Judulnya adalah The Pursuit of Happiness. Saudara tahu apa yang saya maksudkan? Ada yang pernah nonton film itu? Ya, The Pursuit of Happiness, mengejar kebahagiaan, ya. Nah, saudara, tetapi banyak orang kemudian berpikir bahwa kalau punya uang kita akan bahagia. Dunia ini mengajarkan kepada kita bahwa uang bisa memberikan kebahagiaan. Ada pepatah yang bilang seperti ini, daripada nangis di atas becak, mending nangis di atas BMW. Katanya gitu, saudara. Ya kalau di Jakarta nggak ada becak ya. Daripada nangis di atas bajai, mending nangis di atas BMW katanya saudara ya. Tapi saya lihat, wah ini omongan yang pesimistik sekali gitu ya. Kenapa masih pesimis gitu? Kenapa nggak kita bahagia di atas BMW maupun kita bahagia pada saat kita naik bajai? Benar saudara? Kita tersenyum di atas BMW dan kita tersenyum meskipun naik bajai. Benar saudara? Ya. Jadi saudara, kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan uang. Uang tidak menjamin akan memberikan kebahagiaan. Contohnya apa saudara? Ada loh orang kaya, raya, mati bunuh diri. Kalau uang menjamin kebahagiaan, kenapa orang kaya, raya bisa mati bunuh diri? Orang yang mati bunuh diri berarti orang yang tidak bahagia. Benar saudara? Dia merasakan hampa. Tidak ada artinya hidup ini. Ya. Dan saudara, hal ini yang saya akan bagikan ini juga bisa menjadi pemikiran kita. Kita memang bisa pakai uang untuk membeli kasur yang mahal. Benar saudara ya. Kasur zaman sekarang tambah lama tambah mahal saudara. Yang latex, yang apa itu. Waduh. Ya, mau cari yang harga 100 juta ke atas pun ada saudara ya. Nah, tapi saudara, uang tidak bisa membeli tidur itu sendiri. Benar? Orang yang tidur di atas kasur yang mahal belum tentu kalau malam bisa tidur saudara. Beberapa orang-orang kaya, saking empuknya kasurnya kalau malam gak bisa tidur saudara. Malah mereka harus tergantung dengan pil obat tidur. Hanya demi menutupkan mata barang sejam 2 jam. Berarti itu menunjukkan uang bukan jaminan. Amin saudara. Kemudian uang bisa membeli rumah yang mewah, yang indah. Tetapi uang tidak bisa membeli rumah tangga yang bahagia. Amin saudara. Kalau bahasa Inggrisnya a house and a home. Money can buy a house, but money cannot buy a home. Ya. Kemudian saudara, uang bisa membeli wanita. Tetapi uang tidak bisa membeli istri yang baik, istri yang cakap. Ada amin saudara. Jadi saudara, ternyata dunia ini berusaha untuk brainwash pikiran kita. Sehingga kita berfokus pada uang, berpikir kalau kita punya uang, kita akan hidup bahagia. Ternyata tidak saudara. Nah, apa yang diajarkan Alkitab tentang kebahagiaan? Maukah kita mempelajarinya pagi hari ini? Adakah di tempat ini orang-orang yang ingin hidup bahagia? Boleh lihat tangannya?
Haleluya, berarti Anda berada di tempat yang tepat dan saya juga berada di tempat yang tepat. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita buka Alkitab kita, Mazmur pasalnya yang ke-112 ayatnya yang pertama. Mazmur pasal 112 ayatnya yang pertama. Perikop dari bacaan kita pagi hari ini adalah bahagia orang benar. Kalau sudah ketemu katakan amin. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Tulis di dalam catatan saudara kalau Anda bawa. Ya, satu syarat kalau Anda ingin hidup bahagia, tidak ada yang lain dan tidak ada yang bukan, Anda harus menjadi orang benar. Dan kriteria orang benar seperti yang dimaksudkan di Mazmur pasal 112 ayat yang pertama adalah orang yang takut akan Tuhan. Kenapa harus takut akan Tuhan? Karena kalau orang tidak takut akan Tuhan, hidupnya sembarangan, saudara. Dan kalau orang hidupnya sembarangan, tidak mungkin dia menemukan kebahagiaan. Yang dia temukan adalah kebinasaan. Yang dia temukan adalah kesia-siaan. Amin, saudara. Nah, kemudian saudara yang kedua, orang benar yang takut akan Tuhan ini harusnya sangat suka kepada segala perintah Tuhan. Garis bawahi kata sangat dan garis bawahi kata segala. Sangat suka. Jadi bukan hanya menyukai firman Tuhan, bukan hanya menyukai perintah-perintah Tuhan, tapi sangat suka. Kemudian segala perintahnya. Jadi bukan hanya perintah-perintah yang kita suka aja, yang kita ambil, yang kita comot. Tapi perintah-perintah yang terasanya susah untuk dilakukan. Yang ini bukan untuk gua nih, gitu ya. Kita comot-comot, kita pilih-pilih. Mana yang kita mau dari Alkitab kita ambil, yang kita gak mau kita buang, saudara. Tetapi dikatakan di Mazmur 112 ini, segala perintahnya. Ada amin, saudara. Segala mengatakan segalanya, semuanya, saudara. Nah, saudara, kalau kita memikirkan tentang perintah Tuhan, kira-kira seperti apa sih? Saudara, Alkitab kita ini terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. 66 buku, saudara. Tetapi Yesus berkata bahwa Alkitab kita ini bisa dirangkumkan dengan satu hukum, yaitu kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu. Ada amin, saudara? Amin. Ya. Nah, saudara, saya merenungkan kembali tentang mengasihi Tuhan, saudara. Kalau kita pikir kita sudah datang ke gereja hari Minggu, itu sudah bagus kita mengasihi Tuhan, Jo, gitu kan? Tetapi saudara, kalau kita datang ke gereja, sebelumnya bertengkar dulu di rumah, datangnya terus telat gitu kan, saudara, atau datangnya dengan setengah hati gitu kan, aduh mestinya masih mau tidur nih, ngantuk nih kan, kemarin nggak cukup istirahat gini, weekend kemarin belum sempat kemana-mana, belum sempat refreshing gitu, datangnya dengan ngomel-ngomel dengan setengah hati, itu berarti tidak mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, benar saudara? Kemudian saya merenungkan, bagaimana dengan orang yang sudah pelayanan, berarti kan mengasihi Tuhan. Tapi belum jaminan bahwa orang yang sudah pelayanan itu mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, saudara. Ada orang yang melakukan pelayanan karena motivasi-motivasi yang salah. Ada orang yang melakukan pelayanan pun dengan ngomel, saudara. Dengan mengeluh. Aduh Tuhan, ini jam berapa? Masa malam-malam gini gue harus doain orang gitu, saudara ya. Nah aduh Tuhan, masa harus pergi lagi Tuhan? Baru aja nyampe ke rumah Tuhan, ya kan? Ada aja, saudara. Jadi ternyata kita perlu memikirkan ulang tentang kasih kita bahkan kepada Tuhan, saudara. Kita perlu merevolusi cara kita mengasihi Tuhan dan cara kita mengasihi sesama kita. Ada amin, saudara. Hukum kedua yang sama besarnya dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Habis kita baca gitu, ada orang gila lewat di depan kita. Ya Tuhan, gimana caranya Tuhan mengasihi orang gila seperti saya mengasihi diri saya sendiri, Tuhan? Benar saudara? Kalau kita lihat orang gila biasanya apa? Lari, malas ngurusin orang gila. Benar saudara? Ya. Tetapi saudara, di Good News program kami banyak mendapatkan narasumber saudara, yang pelayanannya itu khusus melayani orang gila, saudara. Ya.
Nah, biasanya kami sebut orang-orang ini juga setengah gila, saudara. Dalam tanda kutip, kok mau gitu ya melayani orang gila. Dan beberapa orang berkata, kalau ketemu orang gila itu artinya berkat. Dia bilang gitu, saudara. Karena pelayanannya adalah melayani orang gila, saudara. Jadi dia merasa sukacita kalau ketemu orang gila. Ya, dan di tempat-tempat seperti itu orang gila pun, saudara, diajak untuk memuji, menyembah Tuhan, belajar Alkitab. Orang gila pun bisa mentas dari kegilaannya. Ada amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan, saudara ya. Nah, kemudian saudara, kalau kita merenungkan perintah-perintah Tuhan, hormati ayah ibumu, ampuni musuhmu, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Banyak sekali rupa-rupanya perintah-perintah Tuhan. Apakah kita sudah sangat suka akan segala perintahnya? Kalau belum, mungkin karena itulah sampai hari ini kita belum bahagia, saudara. Amin. Amin, saudara. Saudara, ada seorang raja yang terbijaksana dan terkaya di atas muka bumi ini. Sebelumnya gak ada yang seperti dia, setelahnya gak ada yang seperti dia. Namanya Raja Salomo. Raja Salomo menulis dalam kitab Pengkhotbah, saudara. Dia berusaha untuk mencari yang namanya kebahagiaan ini. Dan dia mencoba mencari dengan berbagai macam cara. Dengan mencari hikmat. Dia mempelajari banyak pengetahuan. Baca buku sebanyak, menulis buku sebanyak mungkin. Dia berusaha menemukannya dengan harta kekayaan. Dia koleksi itu yang namanya emas dan perak. Dia membangun ini, membangun itu. Dia punya banyak istri. Tetapi saudara, dia berkata di akhir hidupnya bahwa everything is meaningless. Segala sesuatu sia-sia. Hanya seperti mengejar angin, saudara. Segala sesuatu yang dilakukan di luar Tuhan sia-sia. Ada amin, saudara. Coba kita buka Pengkhotbah. Yang tadi Mazmur 112 saudara beli tanda. Nanti kita balik lagi ke situ. Pengkhotbah pasalnya yang ke-8. Pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-13. Pengkhotbah pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-13. Kalau sudah ketemu katakan amin. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ada amin, saudara. Takut akan Tuhan itu menjadi summary, menjadi rangkuman dari apa yang sudah dipelajari oleh Salomo seumur hidupnya, saudara. Dan kalau kita lihat sedikit di Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat 12 sampai 13, di situ kita temukan. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan. Sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan. Dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur. Karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Amin, saudara. Adakah orang-orang yang takut akan Tuhan di tempat ini? Amin. Maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan seperti yang Tuhan janjikan. Amin, saudara. Haleluya. Mari kita kembali kepada Mazmur pasalnya yang ke-112 tadi, saudara. Nah, sekarang kita lihat janji apa yang Tuhan berikan kepada orang benar yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka kepada segala perintahnya. Inilah janji yang Tuhan berikan, saudara. Ayatnya yang kedua. Kepada orang benar, janji Tuhan adalah, ayat yang kedua kita baca bersama-sama. 2, 3. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Ada amin, saudara. Ternyata, saudara, janji yang pertama yang kita terima dari Tuhan, setelah kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan gak ngomong harta benda dulu loh, saudara. Tapi Tuhan ngomong tentang anak cucu kita. Amin, saudara.
Anak cucu kita akan menjadi perkasa di bumi. Amin saudara. Angkatan orang benar akan diberkati oleh Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan berbicara tentang keluarga. Ternyata saudara, kalau kita ingin hidup bahagia di atas muka bumi ini, setelah kita takut akan Tuhan dan menjalankan semua perintahnya, hal pertama yang harus kita perhatikan adalah keluarga kita masing-masing. Ada amin saudara. Ini bicara tentang keluarga yang bahagia. Kalau anak-anak kita bisa perkasa di atas muka bumi ini, berarti orang tuanya berhasil mementorkan anak-anaknya. Amin saudara. Berbicara tentang legacy kita yang akan kita tinggalkan di dunia ini. Apakah kita sudah mengajarkan anak-anak kita apa yang harus kita ajarkan? Apakah kita sudah mementorkan mereka dengan baik? Karena itulah kita bawa mereka ke Kids Church, benar saudara? Karena itulah kita membawa mereka untuk mengenal Tuhan saudara. Karena nantinya mereka yang akan menjadi legacy kita. Saudara, saya berada di sini karena Tuhan sudah menyelamatkan hidup saya. Ketika saya berusia 13 tahun, seharusnya saya sudah mati saudara. Saya berasal dari keluarga yang broken home. Orang tua saya bercerai pada saat saya berusia 4 tahun. Pada saat itu saya punya 2 orang adik yang lebih kecil dari saya, berusia 3 tahun dan 1,5 tahun. Kemudian setelah perceraian itu saya tidak pernah berjumpa dengan papa saya sampai 18 tahun kemudian saudara. Kami semua bertiga anak ikut mama saudara. Saya bertumbuh menjadi satu pribadi yang pahit saudara. Karena perceraian orang tua saya itu sangat memukul jiwa saya. Saya merasa seperti kertas yang dirobek menjadi 2 bagian. Belum lagi apa yang dikatakan oleh orang-orang terhadap saya. Masyarakat mengecam saya. Waktu saya tumbuh menjadi teenager, menjadi seorang remaja. Puji Tuhan saudara, Tuhan kasih saya wajah yang cukup cantik gitu lah ya saudara. Jadi saya di sekolah itu sering jadi primadona gitu saudara. Dikejar-kejar cowok gitu saudara. Tapi tahu gak saudara, tante-tante tuh, mama-mama dari teman-teman saya yang cowok yang ngejar saya. Mereka semua pada bilang gini dan saya dengar di telinga saya saudara. Jangan kamu jalan sama Debbie. Kamu lihat tuh orang tuanya bercerai. Buah itu ya jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nanti kamu menikah dengan dia pasti bercerai juga. Gak mungkin bisa hidup bahagia. Masyarakat mengecam saya demikian. Saya tumbuh dewasa penuh dengan penolakan, rejection, penuh dengan rasa sakit di hati saya yang tidak bisa dijelaskan dengan sejuta pertanyaan. Kenapa ini harus terjadi? Kenapa Tuhan? Kalau saya melihat anak-anak yang lain diantarkan oleh papanya ke sekolah, dalam hati saya miris saudara. Karena mama saya menjadi single woman, single parent, akhirnya dia pun harus meluangkan banyak waktunya untuk bekerja cari nafkah saudara menghidupi ketiga anaknya. Sehingga sering kali mama saya juga tidak punya banyak waktu untuk memberikan kasih sayangnya kepada kami. Dia akan bilang ini uang, pakai untuk membuat kamu senang. Tetapi uang tidak bisa membuat saya senang saudara. Yang saya butuhkan adalah kasih sayang yang tidak saya dapatkan. Saudara, pada saat saya berusia 13 tahun, karena belum mengenal Tuhan, saya merasa hidup saya begitu kosong, hampa. Saya bahkan mendengarkan bisikan-bisikan iblis yang berkata, kalaupun lo mati, gak ada seorang pun bakalan nangisin lo. Gak ada gunanya lo hidup di dunia ini, ngabis-ngabisin beras. Saya begitu bodoh, percaya pada bisikan iblis. Dan saya mencoba untuk mengakhiri hidup saya yang saya rasakan hampa, tidak ada artinya. Tidak ada seorang pun yang mencintai saya. Tetapi tidak berhasil. Kemudian saya ingat pada saat itu liburan sekolah. Ada teman saya laki-laki di sekolah yang memberikan saya telepon. Biasanya dia gak pernah nelpon saya. Anak seorang pendeta. Dia bilang seperti ini, Debbie, kamu pernah merasa gak bahwa hidupmu ini hampa? Sepertinya tidak ada orang yang mencintai kamu.
Justru memang itu yang selalu saya rasakan. Kemudian dia bilang, kamu harus tahu satu hal. Ada satu pribadi yang sangat mengasihimu. Bahkan rela mati untuk dirimu. Wow, siapa itu? Namanya Yesus. Kenapa kamu gak ke gereja hari Minggu ini? Cari tahu lebih dalam, kenal sama Yesus. Saudara, saya merasa begitu tersanjung. Ternyata ada toh orang yang mencintai saya. Bahkan sampai rela mati buat saya. Saya pergi ke gereja hari Minggu itu, saudara. Dari pertama kali lagu dinyanyikan. Ini zaman dulu, saudara, tahun 89. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Lagu-lagu yang masih jadul-jadul itu, saudara. Tentang kasih Bapa, saya menangis, saudara. Saya merasakan hadirat Bapa yang selama ini saya cari di dalam hidup saya dan tidak saya temukan. Amin, saudara. Sejak saat itu, saudara, saya menjadi orang Kristen dan saya tidak pernah lagi keluar dari hadirat Tuhan. Amin, saudara. Kapanpun saya perlukan Tuhan selalu ada di sana. Kapanpun saya merasa sakit hati, Tuhan menghiburkan hati saya. Dan saudara, sejak saat itu saudara, saya selalu berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau aku besok menikah, Tuhan, aku mau punya keluarga yang bahagia, Tuhan. Aku tidak mau, Tuhan, punya keluarga seperti keluarga orang tuaku. Enggak mau broken home, Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan, aku janji, Tuhan, aku akan menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik, supaya keluarga bisa bahagia, Tuhan. Saya berdoa seperti itu, saudara. Bahkan saya mendisiplinkan diri saya sendiri sejak saya berusia 13 tahun. Tuhan, saya tidak mau jatuh cinta dengan sembarang laki-laki, Tuhan. Karena saya pernah beberapa kali jatuh cinta terus sakit hati, saudara ya. Kalau putus kan broken hearted gitu, saudara ya. Nah, saya berdoa sama Tuhan, tunjukkan sama saya, Tuhan, siapa Tuhan orang yang akan menjadi suami saya supaya saya nggak usah jatuh cinta kanan kiri gitu, saudara ya. Sekali aja makdeng gitu loh, saudara, bahasa Jawanya, saudara ya. Dan saudara, Tuhan baik, amin, saudara. Tuhan pertemukan saya dengan suami saya, amin, saudara. Biasanya dia kalau di atas panggung bisa gini-gini, saudara. Mestinya Tuhan pertemukan. Puji Tuhan, saudara. Mestinya Tuhan pertemukan kami itu sejak kelas 5 SD, saudara ya. Dan mestinya kami itu juga sudah pernah pacaran waktu SMP kelas 1, saudara ya. Tapi cinta monyet gitu, saudara. Pacarannya cuma 1 bulan, saudara ya. Karena juga masih remaja gitu. Nggak tahu cinta itu apa gitu, saudara ya. Jadi ceritanya suami saya ini adalah my first love. And my last love. Yang pertama dan yang terakhir, saudara. Dan ceritanya, saudara, saya ini juga adalah his first love and his last love. Tapi jangan tanya di tengahnya ada berapa. Saudara, saya bersyukur Tuhan pertemukan saya dengan suami saya. Dia banyak mengajari saya banyak hal. Salah satu hal pada saat kami baru pertama kali pacaran yang dia selalu gemblengkan kepada saya adalah jangan pernah menyerah. Hidup ini memang susah. Tetapi kalau kamu punya mental yang kayak tempe, mental kayak kerupuk, ya kan, cepat melempem gitu kan ya. Maka hidup ini tidak mungkin akan bisa lebih baik lagi. Jangan menyerah. Karena saya dulu tipe orang yang, ya karena latar belakang saya, saudara. Jadi kalau menghadapi kesulitan yang banyak banget, aduh, aku sudah gak tahu deh harus gimana lagi, lebih baik gue mati. Tetapi saudara, tahun demi tahun, demi tahun, demi tahun, Tuhan rubah saya. Amin, saudara. Tuhan pulihkan saya. Amin, saudara. Bahkan saat ini, saudara, oleh anugerah Tuhan, demi kemuliaan nama Tuhan Yesus, saudara, Tuhan pakai saya dan suami saya ini, saudara, untuk mengkonselingin banyak orang, banyak pernikahan yang hampir hancur, saudara. Tuhan pakai kami. Siapakah kami ini, saudara? Siapakah saya? Yang dulu masyarakat bilang, gak mungkin bisa hidup bahagia sama dia. Sekarang sorry ya AI. Yang dulu pernah ngomong gitu sama saya mempunyai keluarga yang bahagia. Amin, saudara. Amin. Memang benar, saudara, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tetapi saudara, pada saat kita terima Tuhan, pada saat kita hidup baru, tahukah saudara bahwa pohon saya itu bukan lagi orang tua saya. Karena Alkitab berkata
Yesus pokok dan kitalah carang-carangnya. Amin saudara. Tetap tinggal di dalam Dia maka engkau akan berbuah. Dan ketahuilah saudara, pada saat kita lahir baru, kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sekarang pohon saya adalah Tuhan Yesus. Dan buah yang saya hasilkan memang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tuhan Yesus sendiri. Amin saudara. Haleluya, kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Tapi saya juga bersyukur saudara. Tuhan memberikan mama yang begitu baik. Sehingga saya bisa memperoleh kesempatan untuk belajar di luar negeri saudara. Untuk kuliah di luar negeri. Saya merasakan benar-benar menuntut ilmu di negeri yang saya senangi gitu saudara. Itu pengalaman yang sangat baik buat saya. Kemudian saudara, setelah 18 tahun tidak berjumpa dengan ayah saya, suami saya mengajak saya. Ini ceritanya baru lamaran, mau masuk ke dalam pernikahan. Suami saya bilang gini, saya tidak akan menikahi anak orang kalau saya nggak minta izin sama orang tuanya. Saya bilang, loh izin dari mamaku saja nggak cukup ya? Dia bilang, nggak cukup, harus minta izin sama papa kamu. So akhirnya saudara, karena calon suami saya waktu itu ngotot, maka kita mencari ayah saya saudara. 18 tahun tidak ketemu. Sejuta pertanyaan di pikiran saya. Waktu berangkat dak dikduk begitu saudara. Saya ingin tanya nanti sama dia. Kenapa sih ninggalin keluarga kita? Gak cinta ya sama saya? Gak cintakah sama adik-adik saya? Kenapa harus terjadi seperti itu Pak? Ingin bertanya. Tetapi waktu kami berjumpa. Tidak ada satu pertanyaan pun yang terlontar dari mulut saya. Dia berusaha menceritakan. Saya hanya mendengarkan. Di akhir dari pertemuan kami dia berkata, Debbie, Papa rasa pasti sulit buat kamu untuk bertumbuh tanpa figur seorang ayah. Saya jawab kepada Papa saya, memang sulit Pak, sangat sulit. Tetapi Papa tidak perlu khawatir, karena saya punya Papa di sorga. Yang selalu ada buat saya 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Kapanpun saya hanya perlu berdoa. Dan dia selalu ada untuk saya. Saudara, karena perkataan saya inilah saudara. Papa saya yang karena perceraian itu lari dari Tuhan. Akhirnya dia kembali kepada Tuhan saudara. Puji Tuhan saudara. Saya tidak mendapatkan doa saya yang sejak kecil. Saya selalu berdoa, Tuhan persatukan kembali orang tua saya. Mama saya menikah lagi, papa saya menikah lagi. Tapi tidak apa-apa saudara, bukan itu inti dari ceritanya. Tapi masing-masing dari mereka sudah kembali kepada Tuhan, menerima Tuhan. Dan kami semua sekarang melayani Tuhan dengan cara kami masing-masing. Amin saudara. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, keluarga yang bahagia. Kemudian kami menikah. Tuhan memberikan 2 orang anak. Yang satu perempuan namanya Angeline sudah berusia 12 tahun. Yang kedua laki-laki namanya James berusia 2 tahun lebih 5 bulan. Banyak orang yang baru kenal dengan kami akan terheran-heran. Kok jaraknya jauh banget ya 10 tahun di KB ya? Jawabannya tidak. Memang cara seperti itulah Tuhan memberikannya kepada kami. Saudara, pada saat putri kami yang pertama berusia 3 tahun, saya pernah hamil dan keguguran saudara, karena janin tidak berkembang. Nah, terus kami itu menunggu lama untuk hamil lagi, enggak hamil-hamil saudara. Wah, saya sudah ngabisin ratusan tes pack saudara ya. Tiap bulan kok mesti negatif, terus telat pun negatif saudara ya. Kemudian saudara, akhirnya setelah 9 tahun menanti, suatu hari waktu saya tes di tes pack itu positif saudara. Tentunya kami senang sekali saudara ya. Hati kami berbunga-bunga saudara ya. Penantian yang sangat panjang. Di tengah-tengah penantian itu banyak banget hamba-hamba Tuhan yang datang dari luar negeri, dari belahan dunia manapun juga. Setiap kali mendoakan saya dengan suami saya, mereka akan berkata satu hal yang sama. God is going to give you a son. Kayak orang janjian saudara. Ya. Kemudian saudara, tentunya kami syukuri kehamilan saya karena Tuhan menggenapi janjinya. Amin saudara. Tetapi memasuki usia kehamilan 6 minggu saudara, saya mulai muntah-muntah dengan sangat beratnya.
Saya nggak tahu kenapa saudara, saya tidak terlalu beruntung seperti ibu-ibu hamil lainnya. Ada loh ibu-ibu hamil yang ngebuk. Saudara ngerti arti kata-kata itu? Seperti kebuk gitu saudara, nggak terasa apa-apa katanya. Tiba-tiba udah hamil 3 bulan, nggak terasa apa-apa. Makan aja terus. Saya tuh kepengen seperti itu, nggak bisa saudara. Hamil pertama, hamil kedua, hamil ketiga, yang keguguran pun juga muntah-muntah dengan sangat parah. Nah waktu saya hamil yang ketiga ini saudara, saya muntahkan bukan hanya makanan, minuman, bahkan cairan tubuh saya sampai saya muntah darah saudara. Saya hamil 3 bulan itu saya dilarikan ke rumah sakit 5 kali saudara. Pada saat 6 minggu kehamilan saya itu, saya muntah-muntah dengan parahnya sampai muntah darah. Terus karena tekanan yang begitu kencang di perut saya, terjadi pendarahan. Ini semua bukan tanda-tanda yang baik untuk seorang ibu hamil. Nah, saya mau tunjukin slide-nya dulu dari slide yang pertama bisa? Ya, ini slide yang pertama. Waktu dokter mengkonfirmasi bahwa saya hamil. Saudara bisa lihat buletan hitam itu adalah kantong ketuban dengan air ketubannya. Terus saudara lihat di kiri atas ada titik putih. Itu adalah janin saya waktu dokter menyatakan saya hamil. Amin saudara. Dan itu diukur sama Tuhan 0, berapa sentimeter gitu. Ternyata dulu saudara kita itu bermula dari sebuah titik. Cuman 0, berapa sentimeter. Kemudian saudara pada saat terjadi pendarahan itu saya dilarikan ke rumah sakit. Dokter berkata, "Ibu, saya mau scan ya ibu untuk memastikan bahwa bayi yang ada di dalam ibu itu baik-baik saja." "Ya silakan dokter." Maka di scan sama dokter dan slide yang kedua, inilah yang dokter lihat. Saudara lihat ada bulatan hitam, itu adalah kantong ketuban dengan air ketubannya. Tetapi di dalam itu tidak ada titik putihnya. Dokter berkata, ibu mengalami blighted ovum. Yang artinya adalah janin tidak berkembang. Malam itu dia coba cari detak jantung, tidak ketemu. Saya menangis saudara. Saya berkata, "Oh not again. Kenapa harus terjadi lagi?" Saya bilang sama suami saya, "Hani," namanya Daniel. Panggilan sayangnya Hani. "Hani, pokoknya kalau yang ini gak jadi, saya gak mau hamil-hamil lagi deh." Saya nangis saudara ya. Sudah sakit, gak jadi terus. Rugi dong saudara ya. Terus suami saya karena dia adalah suami yang baik bilang, "Hani, gak apa-apa Hani. Kalau memang kamu gak mau hamil lagi, it's okay. Punya anak 1 cukup. Pelayanan kita juga sudah sibuk, harus ke sana kemari ya kan. Ya udah gak apa-apa." Dia bilang seperti itu. Tapi kemudian saudara, saya teringat dengan janji-janji Tuhan itu. Nubuatan-nubuatan yang disampaikan melalui nabi-nabinya. Bahwa Tuhan akan memberikan kepada kami seorang anak laki-laki. Lalu saya bilang gini, "Lah kalau saya gak mau hamil lagi, terus gimana caranya Tuhan ngasih anak laki-laki sama kita ya?" Saya gak mau loh saudara, kejadian antara Abraham, Sarah dan Hagar itu sampai terulang kembali saudara, skandal itu. Gak mau saudara. Jadi saya ini antara sedih, sakit, bingung, panik, nangis. Bingung deh pokoknya saudara. Terus gimana dong? Suami saya dipanggil oleh dokter keluar, mereka ngobrol di lorong rumah sakit. Yang kira-kira intinya gini loh saudara, "Pak siap-siap ya kalau memang ibu keguguran berarti ibu harus dikiret. Buat apa lama-lama disimpan di dalam Pak?" Intinya seperti itu. Kemudian saudara pada saat saya seorang diri di dalam ruangan itu hanya bersama dengan Roh Kudus. Saya berdoa, saya membuat suatu pernyataan iman. Saya bilang kepada Tuhan, "Tuhan, saya tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi saya tahu kehendak-Mu yang sempurna itulah yang terbaik bagiku." Lalu saya berdoa, "Tuhan, aku serahkan hidupku, aku serahkan janinku ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau adalah Bapa yang baik. Kalau Engkau memberikan satu pemberian, pasti pemberian itu baik, sempurna, tidak ada cacat, tidak ada noda, tidak ada celah." Amin saudara. Kemudian setelah itu saudara, saya membuat suatu deklarasi kepada iblis. Saya bilang seperti ini, "Iblis, lu ya, tua jelek lagi. Lu tuh udah pernah nyuri bayi saya di tahun 2003. Dan aku udah buktiin nih, gak peduli apapun yang lu lakukan,
Aku akan tetap memuji Tuhan, tetap menyembah Tuhan, tetap melayani Tuhan. Amin saudara. Lalu saya bilang kepada iblis, bawa nih semua tipu muslihatmu balik ke neraka karena nggak ngefek buat saya. Amin saudara. Coba. Saudara tahu kan bahwa iblis itu sering kali memberikan tipu muslihatnya kepada kita. Berusaha membuat kita merasa takut. Coba sekarang bilang, iblis nggak ngefek. Noh, ada aja loh yang noleh kanan kiri. Saya nggak bilang toleh kanan kiri. Yang di kanan kiri saudara itu bukan iblis. Amin saudara. Ngomongnya sambil lihat ke bawah deh. Alkitab berkata bahwa iblis berada di bawah kaki kita. Amin saudara. Coba lihat ke bawah bilang iblis nggak ngefek. Jangan noleh kanan kiri. Loh ini udah dikasih tahu masih noleh kanan kiri gimana ya. Iblis nggak ngefek, iblis di bawah. Amin saudara. Saudara. Kemudian suami saya balik ke dalam ruangan, kami berdoa lagi bersama-sama. Malam harinya keluarga besar kami datang. Anak saya tentunya dia merasa kecewa, kok gak jadi lagi. Tapi kita berdoa, kita berharap, kita pasrah di dalam iman. Kemudian kami mengambil perjamuan kudus saudara, amin. Kalau saudara pernah mengalami sakit penyakit ataupun apa keadaan yang tidak enak seperti itu, ambil perjamuan kudus, amin saudara. Karena itu adalah tubuh dan darah Yesus, amin saudara. Kemudian saudara malam hari itu kami tidur dengan tenang. Kami rest in faith. Bukan rest in peace saudara ya. Beristirahat dalam iman kami. Kemudian saudara pagi harinya dokter ketok pintu. Terus dokter bilang, ibu saya mau scan sekali lagi ya bu. Untuk memastikan gitu. Kalau udah pasti baru nanti kita tahu langkah apa selanjutnya yang harus diambil. Iya dokter silakan. Maka di-scan-lah saya sekali lagi oleh dokter saudara. Dan ketika dokter men-scan ini, matanya terbelalak dengan lebar. Dan gambar inilah yang dia lihat, slide yang ketiga. Dia bilang, ma'am, your baby is there. Amin saudara. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dia bilang, bayinya ada. Kemudian dia bilang, saya ukur ya ma'am, silakan. Dia ukur. Dia bilang, ma'am, bayinya lebih besar daripada minggu yang lalu. Padahal malam sebelumnya dia bilang apa saudara? Janinnya tidak berkembang. Kemudian dia bilang, saya dengarkan detak jantungnya. Silakan dokter. Didengarkan detak jantungnya kenceng saudara. Kayak atlet lari saudara. Pup, 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 pup. Amin. Haleluya saudara. Padahal malam sebelumnya dicari itu detak jantung di mana-mana tidak ketemu saudara. Saya leleh lagi dalam air mata. Saya berkata, Tuhan Yesus engkau baik. Saya tidak mengerti Tuhan apa yang terjadi. Tapi saya tahu satu hal. Mujizat sudah terjadi. Tuhan masih mengadakan mujizat bahkan sampai hari ini. Amin saudara. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara. Saya tidak tahu masalah apakah yang saudara hadapi hari-hari ini. Mungkin masalah dalam keluarga saudara. Mungkin masalah dalam kesehatan saudara. Masalah dalam bisnis saudara. Masalah anak-anak antara suami istri. Apapun juga masalah itu. Percayalah bahwa Tuhan sanggup memberikan mujizatnya. Amin saudara. Pada saat kita percaya kepadanya. Pada saat kita mempertahankan hidup kita sebagai orang benar. Maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Bagi setiap jalan buntu yang kita punya. Ada amin saudara. Haleluya, puji Tuhan saudara. Gambar berikutnya boleh? Saudara, setelah saya hamil 3,5 bulan, dokter USG, dokter bilang, Bu, bayinya ada monasnya, katanya gitu. Berarti apa? Anak laki-laki saudara. Benar seperti yang Tuhan janjikan. Amin saudara. Genap 9 bulan James Richard Hendrata lahir. Ini sebelum usia 1 bulan, sedang berjemur di tangan dedinya saudara ya. Seorang bayi yang mungil, yang lucu, yang so smart saudara. Amin. Puji Tuhan, yang sehat. Saudara, dan James mendapatkan banyak kemurahan di dalam hidupnya saudara. Bahkan sejak usia yang sangat dini saudara. Dari playgroup sampai TK lulus, James sudah mendapatkan beasiswa. Puji Tuhan saudara. Amin. Luar biasa saudara, amin. Tuhan kita begitu baik saudara. Haleluya. Saya terkagum-kagum akan Tuhan. Saudara, jadi inilah saudara janji yang Tuhan berikan. Bahwa anak cucu kita akan menjadi perkasa di bumi. Aminkan hal itu saudara. Apapun yang saudara harapkan buat anak cucu saudara, buat keturunan saudara. Tulis di sebuah kertas saudara.
Apa yang Anda harapkan, tulis di sebuah kertas. Buatlah, tulis tanggalnya. Buat hal itu menjadi kenang-kenangan. Dan lihatlah nanti betapa Tuhan akan mengenapi janjinya. Amin saudara. Haleluya saudara. Kemudian saudara, janji berikutnya Tuhan berikan setelah kita hidup benar di hadapannya. Mazmur 112 ayat yang ketiga saudara. Setelah kita menjadi orang benar, setelah kita mempunyai keluarga yang bahagia, baru harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Barulah setelah itu Tuhan akan memberikan harta dan kekayaan untuk menjadi bagian kita. Amin saudara. Jangan terbalik saudara. Orang dunia ini mencari duit dulu, berusaha untuk bahagia. Tetapi firman Tuhan berkata tidak. Kalau kita mau bahagia, kita harus hidup benar. Kita punya keluarga yang bahagia. Amin saudara. Barulah semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Carilah dahulu kerajaan Tuhan dan seluruh kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin saudara. Haleluya, haleluya. Saudara, kemudian kita akan baca kelanjutan dari janji-janji Tuhan ini. Mazmur 112 ayatnya yang keempat sampai dengan yang ke-9. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Saudara, di dalam gelap pun akan terbit terang bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Apakah hari-harimu sekarang terasa gelap? Apakah sedang menghadapi badai, topan? Akan terbit terang bagimu. Amin saudara. Kok kayak judul bukunya Era Kartini ya? Saudara, ternyata judul bukunya R.A. Kartini itu terinspirasi dari Alkitab, saudara. Karena ceritanya zaman dulu R.A. Kartini itu kan suka nulis surat sama teman-temannya yang berada di Belanda. Penpal, ya kan, sahabat pena. Nah, rupa-rupanya dia terinspirasi lah sama teman-temannya orang Belanda itu. Kan orang Belanda banyak yang orang Kristen. Makanya kenapa bisa seperti itu ya, judul bukunya sama, saudara. Amin. Tapi percayalah bahwa kalaupun kegelapan mengelilingi kita, terang akan terbit bagi orang benar. Amin saudara. Kemudian kita lanjutkan ayat 5-9. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. 6, kita baca bersama-sama. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. 7, ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. 8, hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. 9, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Ada amin saudara. Inilah janji Tuhan kepada orang benar. Adakah orang benar di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya. Terimalah janji Tuhan bagi dirimu. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara diberkati siang hari ini. Saya undang tim musik pujian untuk balik ke tempatnya. Saudara, sebelum menutup kebaktian ini, saya ingin membagikan satu kesaksian lagi kepada saudara. Saya sudah berjanji sama Tuhan bahwa saya tidak akan menutup kebaktian hari ini tanpa memberikan kesempatan buat orang yang mau menerima Tuhan. Kemarin sore saya mendengar kabar dari Surabaya, dari keluarga saya, bahwa salah satu om saya meninggal dunia, saudara. Dia naik sepeda motor, ditabrak sama truk, terpelanting di jalan, tidak bergerak lagi. Yang saya sesalkan adalah seluruh anggota keluarganya sudah terima Tuhan. Jadi, saya sudah terima Tuhan, ketiga anaknya sudah terima Tuhan. Kami layani, saudara, kami layani mereka. Tetapi tiu saya ini, om saya ini, selalu mengeraskan hatinya. Tiap kali kami pulang ke Surabaya kami tanya, Itiu, ayo sekarang waktunya terima Tuhan. Belum Dan, ngomong sama suami saya, Itiu belum siap. Kapan hari waktu saya sakit parah saudara,
katanya sudah hampir mati. Kami doakan untuk terima Tuhan, dia mau. Kemudian beberapa saat kemudian sembuh loh saudara. Kami kasih kesempatan yang sama, ayo Itiu kepada suaminya, terima Tuhan. Sekarang Ai sudah terima Tuhan, anak-anak terima Tuhan, tinggal Itiu sendirian. Dia tetap mengeraskan hati, belum waktunya. Kemudian kemarin saya bilang sama Daniel, have we done enough? Sudahkah kita melakukan cukup? Pada saat kematian datang, kita selalu berpikir, sudahkah kita melakukan cukup? Kemudian Daniel bilang sama saya, gak usah menyesal. Pastilah itu pernah ke gereja, entah diajak istrinya, entah diajak anaknya. Siapa tahu di gereja pada saat dia mendengarkan firman, dia percaya dalam hatinya, tidak ada seorang pun yang tahu. Suami saya bilang seperti itu saudara. Dan saya sungguh berharap, pernah memang dia datang ke gereja. Dan hari itu pernah memang dia percaya di dalam hatinya. Karena itu saya tidak tahu apakah ada di antara saudara di tempat ini yang belum menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Engkau satu-satunya di dalam keluargamu. Keluargamu sudah mendoakan engkau bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Jangan mengeraskan hati. Terimalah Tuhan Yesus. Alkitab berkata di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan di mana keselamatan dapat ditemukan kecuali di dalam nama Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus. Karena pada saat nanti waktunya datang, kita semua akan reuni akbar di awan-awan. Jangan sampai hanya Anda seorang diri yang tidak berkumpul bersama-sama dengan keluarga Anda. Apakah ada di tempat ini orang-orang yang mau menerima Tuhan pagi hari ini? Angkat tangan saudara. Kalau ada, jangan mengeraskan hati. Lembutkan hati Anda, semua mata tertutup. Semua kepala tertunduk. Apakah ada di antara saudara yang mau mengambil kesempatan yang indah ini untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadimu, sebagai Tuhan dalam hidupmu? Apakah ada saudara? Tidak ada? Mari, kalau ada jangan malu. Jangan ragu, jangan sungkan. Karena kita tidak pernah tahu kapan kematian akan datang. Kita harus buat keputusan. Apakah ada saudara? Semuanya sudah menerima Tuhan, amin. Puji Tuhan saudara. Sekarang pertanyaan saya yang kedua. Kalau Anda tadi mendengarkan firman dan berpikir bahwa firman ini buat aku. Seumur hidup aku berusaha mencari kebahagiaan dan belum aku temukan. Kalau ada di antara saudara yang rindu untuk didoakan, saudara boleh angkat tangan saudara. Anda rindu bisa hidup bahagia seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Apakah ada di tempat ini saudara? Ada satu bapak yang mengangkat tangannya. Ada lagi yang lain? Kita nyanyikan sebuah lagu ini terlebih dahulu. Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya.
mendambakan kebahagiaan di dalam hidupmu seperti yang ditulis dalam Mazmur 112. Angkat tanganmu. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, Tuhan. Sungguh kami mendambakan kebahagiaan seperti yang dituliskan firman-Mu, Tuhan. Kami mendambakan, Tuhan, bisa hidup menjadi orang benar yang takut akan Tuhan, yang sangat suka segala perintah Tuhan. Sehingga kami akan punya keluarga yang bahagia. Anak cucu kami akan perkasa di bumi ini, Tuhan. Angkatan orang benar diberkati oleh Tuhan. Sehingga harta dan kekayaan akan ada di rumah kami, Tuhan. Sehingga kami dapat memberi, membagi-bagikan kepada orang yang miskin. Sehingga kami tidak takut, hati kami teguh, tetap percaya kepada Engkau. Sehingga terang pun akan terbit pada saat kegelapan melingkupi kami, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, menjadi orang bahagia seperti yang Tuhan tulis di dalam Alkitab. Tuhan, berkaryalah Tuhan, berkarya dalam hidup kami, Tuhan. Roh Kudus, sekarang Kau lawat setiap daripada kami, terutama yang mengangkat tangan. Kau lawat Tuhan, Kau lawat Tuhan. Berikan apa yang menjadi kerinduan hati kami, Tuhan. Hanya Engkau yang tahu kedalaman hati kami, Tuhan. Kau jamah Tuhan, Kau jamah Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, pada saat kami melakukan bagian kami, maka Engkau akan melakukan bagian-Mu, Tuhan. Kami tahu Tuhan, janji apa yang kami punya di dalam Engkau. Dan kami tahu Tuhan, Engkau bukan Allah yang pendusta. Engkau akan menggenapi setiap janji-janji-Mu bagi orang yang percaya kepadamu, Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku lepaskan berkat Tuhan. Aku lepaskan urapan Tuhan. Aku lepaskan apa yang menjadi jawaban doamu. Aku perintahkan malaikat Tuhan untuk membawa jawaban doa itu cepat-cepat, tidak berlambat-lambat lagi. Di dalam nama Yesus, Engkau akan melihat terobosan-terobosan yang baru. Pintu-pintu tertutup dibukakan di dalam nama Yesus. Tangan Tuhan yang membukakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku lepaskan perkenanan Tuhan. His favor, His grace, anugerah Tuhan ada padamu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Aku lepaskan berkat urapan, pemulihan dalam keluargamu di dalam nama Yesus. Dalam bisnismu di dalam nama Yesus. Dalam kesehatanmu di dalam nama Yesus. Dalam setiap aspek kehidupanmu di dalam nama Yesus. Dan semua umat Tuhan yang percaya dan menerimanya bersama-sama dengan saya katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan.